Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yulianti SPD. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS gelombang 40 Kabupaten Lebak. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu kelompok 4, yaitu untuk merangkum agenda 1, sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang keenam, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi negara. Yudi Latif PhD. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W. Rudolf Supratman. Kemudian ada manajemen pemerintahan negara, yaitu fungsinya melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Kemudian ada fungsi negara, MPR sebagai konstitutif, Presiden sebagai eksekutif dan legislatif, DPR sebagai legislatif, DPD sebagai legislatif, PPK auditif, MA yudikatif, dan MK sebagai yudikatif. Kemudian tugas nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adapun cita-cita dan tujuan nasional, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Struktur kelembagaan negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, ada BPK, Presiden dan Wakilnya, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan lain-lain. Sangkri, dimanapun kita berada dan apapun peran kita berada dalam sangkri dalam rangka itu sebagai pimpinan organisasi pemerintahan negara. Kita bertugas mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara, dan bertanggung jawab atas perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu meliputi A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan E. Kemampuan awal bela negara. Kemudian ada implementasinya, ada nilai-nilai dasar bela negara, kemudian ada fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Analisis isu kontemporer itu 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. Terorisme dan radikalisme, 4. Money laundering, 5. Proxy war, 6. Kejahatan mass communication. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah-salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.